Halo, selamat datang di podcast kami yang judulnya Bonus atau Waktu. Selama Latsar Batch 2 di agenda satu ini, kita lagi belajar nih tentang isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia. Dan itu juga jadi concern kita buat bahas ini dalam podcast kita, di mana bonus demografi yang ada di Indonesia sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai warga negara bisa mendapatkan peluang atau malah justru menjadi sebuah ancaman. Saya Azana Fisaulia dari Direktorat SSPJJ dan hari ini saya bersama 6 rekan CPNS saya di Direktorat Jenderal Bina Marga. Yuk kita kenalan sama satu-satu. Perkenalkan, saya Anugrah Joshua Sinaga, biasa dipanggil Joshua dari Direktorat Pembangunan Jalan. Perkenalkan, nama saya Nasya Diva, bisa dipanggil Nadifa dari Direktorat Pembangunan Jalan. Perkenalkan, namaku Ataya Dia Paramastri dari Direktorat SSPJJ. Perkenalkan, aku Antania Fortunesia dari Sekretariat Badan Pengusahaan Jalan Tol. Hai semuanya, perkenalkan aku Aurel dari Direktorat Kepatuhan Intern. Halo, aku Aska dari Direktorat Pembangunan Jembatan. Oke baik, sepertinya kita udah kenalan ya sama satu-satu member-member kita nih. Nah baiklah, kita mulai aja ya langsung podcastnya. Bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif yaitu 15 tahun sampai 64 tahun jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif seperti anak-anak dan lansia. Ini menciptakan komposisi penduduk yang menguntungkan karena mayoritas masyarakat berada dalam usia kerja dan berpotensi menghasilkan pendapatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi bisa menjadi keuntungan besar bagi bangsa kita, seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat karena banyaknya tenaga kerja sehingga menjadikan produktivitasnya bisa meningkat. Lalu pendapatan per kapita kita juga bisa naik. Yang kedua, kualitas hidup meningkat dengan strategi pembangunan yang tepat seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat bisa jadi lebih merata. Juga bisa berdampak terhadap stabilitas sosial dan politik. Generasi muda berpendidikan akan memiliki pekerjaan dan bisa memperkuat stabilitas nasional. Bener banget sih, sebenarnya ini tuh kayak peluang besar ya, tapi penuh tantangan juga. Kalau misalkan kita lihat data dari Bappenas, puncak bonus demografi di Indonesia itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 2030. Jadi saat itu nanti jumlah penduduk usia produktif itu mencapai titik tertinggi dibanding usia yang non-produktif. Tapi sayang, jumlah angkatan kerja yang terus tumbuh ini itu tuh nggak dibarengi sama kesiapan pasar kerja untuk menampung mereka. Di satu sisi, banyak lulusan pendidikan yang belum punya keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, jadi kayak ada mismatch. Tapi di sisi lain juga saat ini permintaan tenaga kerja dari dunia industri itu juga sedang rendah. Iya, betul banget ya. Jadi, kalau dari data yang kita bisa akses lewat internet juga, yaitu data BPS, di sini kita juga bisa lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT pemuda Indonesia yang di usia 15 sampai 24 tahun per Februari 2025 itu ada di angka 16,16% ya. Nah, jadi berarti sekitar ada 16 orang pemuda Indonesia yang tidak terserap dalam pasar kerja atau istilahnya menganggur gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku, masalah utama bonus demografi kita tuh nggak cuma soal jumlahnya, tapi juga soal kualitas sumber daya manusianya. Karena realitanya masih banyak angkatan kerja yang nggak dapat pendidikan yang layak. Terus kalau udah dapat pendidikan yang layak, sebenarnya nggak sedikit juga yang secara administratifnya dia udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, tapi nggak siap kerja gitu. Jadi ada kesenjangan antara yang didapetin di pendidikan formal sama kesiapan kompetensi ketika udah masuk ke kerja. Iya, melihat data dari BPS yang sudah dipaparkan tadi, ini bisa jadi sinyal bahaya
Artinya, kesempatan kerja yang tersedia belum sebanding dengan jumlah pencari kerja muda yang ada saat ini. Bayangkan, generasi muda kita sebenarnya itu udah masuk usia produktif, tapi tidak bisa bekerja. Bukan karena mereka nggak mau, tapi melainkan memang tidak ada cukup lapangan kerja yang sesuai. Kalau ini bisa dibiarkan terus-menerus, kita tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, tapi juga bisa menghadapi ledakan sosial. Anak muda yang frustasi karena tidak punya pekerjaan bisa berujung pada meningkatnya kriminalitas, gangguan sosial, atau bahkan radikalisme. Nah, belum lagi pemerintah kita saat ini ada concern nih dengan tantangan kesehatan, terutama untuk gizi anak Indonesia yang dibuktikan dengan adanya program pemerintah, yaitu makan bergizi gratis, untuk memenuhi tingkat, untuk menurunkan nih target stunting yang ada di Indonesia. Nah, kepedulian pemerintah atas kesehatan kita ini itu merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah menyadari bahwa kesehatan kita itu bisa jadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas sumber daya manusianya, baik dari segi produktivitas, kecerdasan, maupun daya saing global. Sehingga hal ini penting untuk agar kita ini tidak terjadi kegagalan dalam pemanfaatan bonus geografis dan menciptakan Indonesia emas di tahun 2002, di tahun 2045. Nah, tantangan tadi makin kompleks kalau kita lihat ya. Dari ketimpangan wilayah, masih banyak daerah yang belum punya akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Banyak sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal masih kekurangan guru dan fasilitas. Akses ke fasilitas kesehatan juga jauh dan minim. Ibu hamil, balita, dan remaja banyak yang kekurangan gizi ataupun rentan sakit, dan jika dikirim ke rumah sakit itu jauh dari daerahnya gitu. Daerah-daerah berkembang tidak memiliki internet yang stabil juga untuk menunjang skill digital buat anak muda. Iya, betul sih. Contoh yang paling mudah mungkin kita bisa lihat ya dari saudara-saudara kita di Pulau Papua sana. Jadi misalnya dari data BPS juga nih di tahun 2023, tingkat kelulusan SD di sana masih di angka 80%. Jadi makin menurun juga untuk tingkat SMP-nya di 67% dan SMA-nya 39,5%. Nah, angka-angka itu masih jauh banget kalau dibandingkan dengan rata-rata Indonesia dan bisa dibilang cukup timpang juga kalau dibandingkan dengan kita yang sudah tinggal di Pulau Jawa gitu. Itu benar sih, sama kondisi ini juga tuh tercermin juga di sektor kesehatan. Jadi kayak banyak daerah di 3T yang masih kekurangan fasilitas dasar kayak puskesmas yang layak atau bahkan tenaga kesehatan. Misalnya nih, rasio dokter umum di Papua itu cuma sekitar 0,2 per 1000 penduduk, jauh di bawah standar WHO yang harusnya itu 1 per 1000. Padahal kalau misalkan kita bicara kualitas SDM, nggak cukup hanya bicara pendidikan aja. Kesehatan itu kayak pondasi dasarnya. Anak-anak yang lahir dengan kondisi stunting atau tumbuh dalam lingkungan yang minim akses kesehatan tuh pasti akan kesulitan gitu untuk berkembang secara optimal baik dari fisik atau mentalnya ya. Dan itu juga tentu bakal berdampak juga sama daya saing mereka ke depannya. Nah, setuju juga dengan yang disampaikan Mbak Ataya gitu. Untuk daerah terdepan, terpencil, tertinggal itu juga jadi tantangan untuk literasi digital. Melihat nih, sebaran literasi digital di Indonesia itu kan tidak merata. Banyak pemuda yang di kota itu lebih mudah dalam mengakses teknologi sehingga mereka dalam mendapatkan pelatihan, terus mendapatkan komunitas itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang ada di desa. Mereka itu masih terkena blank spot bahkan untuk sinyal internet karena itu juga belum adanya pemerataan infrastruktur yang merata. Menurut saya, selain itu ada yang luput nih dari soal perspektif pembangunan. Banyak wilayah tertinggal justru tidak mendapatkan perhatian karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.
Padahal di sanalah banyak anak muda yang punya potensi, tapi tidak pernah diberi kesempatan karena terbatasnya akses. Ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan jika menjadi sebuah pola, sehingga kita harus mulai membangun dengan keberpihakan bukan hanya dari daerah yang mudah dijangkau, tapi juga ke daerah-daerah tertinggal yang selama ini terpinggirkan. Betul banget ya. Dan ketimpangan ini bukan hanya tentang fisik atau geografis, tapi juga tentang rasa keadilan. Bayangkan jadi anak muda yang tinggal di wilayah 3T dan melihat teman sebayanya di kota bisa sekolah tinggi, punya akses internet cepat, dan ikut pelatihan digital. Sementara dia harus jalan kaki berjam-jam ke sekolah dan susah sinyal. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustasi dan rasa tertinggal. Nah, disinilah ya sepertinya peran kita sebagai Bina Marga penting. Gimana nih menurut kalian infrastruktur jalan apakah bisa bantu untuk menjawab semua tantangan-tantangan tersebut? Kalau menurut aku sih, infrastruktur jalan tuh tulang punggungnya konektivitas gitu. Kalau jalannya nggak layak, guru sama tenaga medis kan pasti sulit untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. Makanya jadi penting untuk kita ikut memastikan bahwa jalan yang layak tuh bisa ada dan merata di semua wilayah. Iya, setuju banget sama Aska tadi. Jadi menurutku infrastruktur tuh bukan sekedar soal ekonomi aja, tapi lebih ke arah soal keadilan ya. Jadi jalan itu bisa membuka akses ke pendidikan, bisa untuk pelayanan kesehatan, dan penggerak perubahan. Jadi terlebih lagi di daerah yang masih tertinggal tadi. Setuju banget sih, dan itu bukan cuma asumsi ya, tapi udah ada datanya juga. Jadi World Bank itu pernah rilis studi bahwa setiap peningkatan konektivitas jalan sebesar 1% itu bisa meningkatkan akses ke layanan dasar hingga 2,5% gitu. Jadi kalau pembangunan jalan tepat sasaran bisa jadi pemicu kemajuan di sektor lain dari sekolah, puskesmas, sampai pasar. Apalagi kalau jalur-jalur yang dibangun itu bisa menghubungkan wilayah terisolasi sama pusat pertumbuhan. Nanti dampaknya bisa sangat terasa sih, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dan secara ekonomi, jalan itu berperan penting untuk mempercepat mobilitas tenaga kerja dan juga distribusi hasil produksi. Ketika konektivitas antar daerah meningkat, tenaga kerja bisa lebih cepat untuk dijangkau dan juga produk-produk lokal bisa lebih cepat untuk sampai ke pasar. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya logistik, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Alhasil, aktivitas ekonomi daerah ikut menggeliat. Investasi juga akan masuk lebih lancar, dan lapangan kerja baru akan tercipta. Inilah yang menyebabkan bahwa pembangunan jalan ataupun infrastruktur menyebabkan multiplier efek pembangunan yang sangat besar. Karena ia tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tapi juga pada pertanian, industri, perdagangan, hingga pariwisata. Nah, kita ini kan sebagai ASN muda ya, ASN baru yang baru terpilih nih. Sepertinya perjalanan kita juga masih jauh ya buat dalam proyek-proyek yang akan terjadi gitu. Dan kita mempunyai PR besar buat ini. Gimana nih menurut kalian nih? Pertama sih kalau menurut aku kita tuh harus melek data dulu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di merencanain pembangunan gitu, kita harus berbasis data kebutuhan real masyarakat, bukan yang misalnya di karang-karang atau di ada-ada. Jadi yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran gitu. Terus kita juga sebagai ASN muda tuh harus punya kesadaran untuk menyajikan data yang benar masing-masing dari kita tersebut. Setuju banget sih sama Aska, tapi menurut aku melek data aja tuh nggak cukup gitu. Jadi harus dibarengi sama kemampuan kolaborasi. Kayak kita kan nggak bisa ya kerja sendiri-sendiri. Misal perencanaan infrastruktur,
jalan gitu. Idealnya nyambung dengan sektor pendidikan, kesehatan, sampai pemberdayaan ekonomi lokal. Jadi penting banget buat kita sebagai ASN muda untuk terbuka, bekerja lintas sektor, bahkan kalau bisa melibatkan masyarakat secara langsung, karena kan yang tahu masalah di lapangan itu ya warga itu sendiri. Kalau misalkan kita bisa bangun dialog dengan mereka, kita nggak cuma ngebangun jalan, tapi juga ngebangun kepercayaan mereka terhadap kita. Nah, ya, menurutku peran ASN muda itu tentang membawa semangat baru dalam birokrasi. Jadi kita harus berani mempertanyakan nih, gimana proses yang kaku atau mencari cara agar pekerjaan kita itu lebih responsif dan tetap sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya ketika merancang program atau kebijakan. Nah, kita nggak bisa cuma pakai pendekatan top down seperti dulu. Tapi kita harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka dan menjadikannya dasar dalam perencanaan. Sebagai generasi muda, kita juga punya keunggulan, yaitu kita bisa menjadi lebih adaptif terhadap teknologi, lebih terbuka terhadap kolaborasi, cepat belajar. Itu menjadi modal besar untuk menciptakan perubahan nyata. Jadi asalkan kita nggak kehilangan idealisme dan tetap rendah hati dalam belajar dari pengalaman. Iya, dan jangan lupa kita untuk terus berinovasi. Kita bisa dorong nih melalui teknologi yang semakin berkembang, bisa menggunakan AI atau menggunakan data spasial nih untuk efisiensi di berbagai sektor. Dan supaya untuk pembangunan jalan yang akan kita lakukan ini bisa lebih tepat sasaran. Wah, seru banget ya diskusi kita hari ini. Sekarang aku mau minta nih refleksi singkat dari kalian sebagai closing statement juga. Apa satu hal yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk mendukung pemanfaatan bonus demografi? Oke, mulai dari aku dulu ya. Menurutku sebagai ASN muda, aku merasa bertanggung jawab. Kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan teknis, tapi juga memahami konteks besar pembangunan. Bonus demografi adalah peluang sekali seumur hidup. Dan aku ingin lebih terlibat dalam memastikan infrastruktur kita benar-benar terjangkau untuk yang membutuhkan, terutama generasi muda di daerah tertinggal. Gak hanya ingin menjadi roda penggerak birokrasi, tapi kita juga bisa loh jadi agen perubahan yang sadar akan arah bangsa. Bonus demografi adalah panggilan sejarah dan aku memilih untuk menjawabnya dengan bekerja lebih dari sekedar menjalankan tugas kita sehari-hari. Aku ingin memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dan pembangunan yang aku terlibat di dalamnya benar-benar berdampak bagi mereka yang paling membutuhkan. Kalau untuk aku, refleksi yang paling terasa setelah diskusi ini sih kayak bahwa infrastruktur itu bukan cuma soal beton dan aspal, tapi ternyata juga soal gimana kita bisa membuka jalan secara harfiah dan makna untuk masa depan banyak orang gitu. Jalan yang kita bangun bisa jadi penghubung antara anak-anak di desa dengan sekolah, antara petani dengan pasar, dan antara tenaga medis dan masyarakat yang selama ini terisolasi. Jadi, aku pengen banget menjalani peran aku sebagai ASN dengan lebih peka, bukan hanya melihat angka dan target, tapi juga dampak sosialnya, karena infrastruktur yang baik seharusnya juga menyentuh kehidupan orang-orang yang paling membutuhkan. Ya, ya untuk dari aku sendiri, dari diskusi ini jadi lebih tersadar sih bahwa peran kita sebagai ASN khususnya kita di Kementerian PU itu juga bukan hanya memastikan infrastruktur dibangun, tapi untuk memastikan infrastruktur tersebut dapat menghubungkan yang sebelumnya terputus atau yang bahkan sebelumnya belum dapat dijangkau. Benar seperti Mbak Aya tadi, kita bisa menghubungkan antar sekolah dan desa, puskesmas ke kampung, anak muda ke masa depannya. Itu motivasi yang akan saya pegang ke depannya mulai hari ini dalam bekerja. Kalau aku refleksi dari diskusi ini, aku makin yakin kalau dan itu kunci. Jadi untuk tahu ngelihat tantangan dengan adanya bonus demografi ini tuh kita bisa tahu dari data di lapangan, terus dari situ kita bisa teruskan untuk jadi perencanaan yang tepat sasaran. Kalau aku pribadi jadi pengen mengembangkan kemampuan itu. Buat aku pribadi, refleksi terbesar yaitu pentingnya perspektif lintas sektor.
Karena nggak bisa kita hanya mikir jalan tanpa mikir akses ke pendidikan, kesehatan, bahkan internet. Sebagai ASN, aku ingin jadi penghubung nih antara pemangku kepentingan karena perubahan yang kita perbuat ini tidak bisa jalan sendiri. Kalau menurut aku, Indonesia itu memiliki generasi muda yang memiliki potensi yang sangat besar ya, karena mereka cerdas, kreatif, dan siap berkontribusi. Tapi tanpa infrastruktur yang merata dan banyak dari mereka masih terhambat aksesnya menuju pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar. Nah, ketimpangan ini bisa membuat mereka sulit keluar dari kondisi yang membatasi itu tadi. Nah, oleh karena itu, saya merasa terpanggil nih untuk membangun dari pinggiran sebagai ASN. Saya ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus di kota-kota besar, tapi juga menjangkau daerah yang selama ini tertinggal, seperti daerah 3T. Nah, dengan begitu, semua anak muda punya peluang yang sama untuk maju. Setelah mendengar diskusi dan refleksi dari teman-teman, saya semakin sadar bahwa bonus demografi itu bukan hanya sekedar jumlah penduduk usia produktif, tapi soal bagaimana negara bisa memfasilitasi mereka untuk benar-benar bisa produktif. Disinilah peran kita sebagai ASN, khususnya sebagai ASN Bina Marga, sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa infrastruktur yang kita bangun bisa membuka akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar secara merata. Saya pribadi ingin terus mendorong agar setiap program yang kita rancang tidak hanya berpikir jangka pendek atau mengejar serapan anggaran, tapi benar-benar memberi manfaat strategis bagi generasi muda. Karena kalau kita gagal hari ini, kita bukan hanya kehilangan kesempatan emas, kita justru mewariskan bom waktu untuk masa depan bangsa. Terima kasih ya teman-teman semua atas refleksinya. Kita masih ada nih di awal perjalanan banget sebagai ASN, tapi diskusi ini semoga kita jadi pengingat ya bahwa peran kita jauh lebih besar dari jabatan. Mari terus belajar, bergerak, dan membangun Indonesia bersama. Makasih udah menyimak episode bonus atau bom waktu. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat membangun Indonesia. Dadah. Dadah.